Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 10 PPLG. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, semua kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari di kemudahan, diberi kelancaran, dan semoga apa yang kita pelajari di siang hari ini nanti itu bermanfaat. Ketua kelas Mbak Ani minta tolong untuk berdoa. Silakan. Hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semuanya? Masuk semua. Oke, masuk semuanya ini ya. Oke, hari ini ada yang bersedih atau ada yang galau atau semangat semuanya? Semangat. Alhamdulillah. Ada yang kesiangan bangun apa tidak tadi? Berarti sudah sholat subuh tadi, sudah sholat subuh semuanya? Alhamdulillah. Ada yang lupa tidak sarapan tadi? Apa sarapan pagi semuanya? Bisa. Ada yang nggak sarapan? Ya. Kenapa mas nggak sarapan? Karena kebiasaan sarapan. Oh, waktu biasa nggak sarapan. Terus sarapannya jam berapa? Ada makan presiden. Istirahat pertama, berarti jam 9 ya. Jadi sebagai makhluk Tuhan, istilahnya sebagai hamba Allah, yaitu kita itu harus mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Salah satunya yaitu dengan kita mengikuti atau menjalankan perintahnya, yaitu sholat 5 waktu. Alhamdulillah di 10 PPLG 2 tadi saya tanyakan sholat subuhnya semuanya sudah. Semoga 5 waktunya yang sholat yang lainnya juga bisa terlaksana ya. Terus yang kedua juga kita harus mensyukuri apa yang Allah sudah berikan kepada kita, yaitu salah satunya menjaga kesehatan. Nah, alhamdulillah 10 PPLG 2 sehat semuanya sehingga hari ini bisa mengikuti pelajaran KKA. Ya, diusahakan sebelum berangkat ke sekolah itu sarapan terlebih dahulu karena sarapan itu bagus untuk kesehatan kita. Tapi kalau misalkan kayak masnya nggak sempat, ya nggak apa-apa lah. Yang penting kalau bekal nanti dimakan untuk di sekolahan. Mengingatkan untuk kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kalau sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita itu harus menyambut dulu apa ya kemarin ya? Belum? Sudah. Kita absen berapa? 1 sampai 8. 1 sampai 8. Terima kasih kalian sudah komitmen untuk menjalankan kesepakatan kelas. Baik, pada siang hari ini kita akan belajar tentang perangkat kecerdasan artifisial untuk tugas yang spesifik. Jadi pada pertemuan pada siang hari ini kita akan membahas tentang perangkat KA yang digunakan untuk melaksanakan tugas yang spesifik atau yang tugas khusus. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Siti ingin menanyakan terlebih dahulu materi yang kemarin sudah kita bahas sebelumnya. Kemarin kan kita sudah bahas KA kan? Ya kan? Oke. Kemarin KA itu apa ya? Apa ya? Sekarang itu biasanya di Instagram, di media
media sosial itu kan banyak ya. Yang biasanya sering kamu pakai atau sering kamu lihat atau sering kamu gunakan itu biasanya apa? Terus apa lagi? Oke. Ya, biasanya itu digunakan untuk apa sih? Mencari informasi atau browsing ya. Sebelum kita mengenal ChatGPT, kalau dulu kamu browsing mencari sesuatu informasi di internet itu dulu biasanya pakai apa? Nah, atau browsing melalui Google ya. Sekarang sudah beralih ke ChatGPT. Contoh perangkat yang tadi kamu sebutkan itu salah satunya yaitu tadi ChatGPT yang digunakan untuk katanya kamu mencari sesuatu atau mencari jawaban untuk tugas kamu ya. Nah ini, berarti ini nanti untuk proses pencarian. Nah nanti pertemuan kali ini juga kita akan bahas ini. Kemudian yang kedua ini apa ini? Kuisis. Kamu pernah buka kuisis nggak? Biasanya buat apa? Buat saya. Biasanya guru itu kan kasih kuis apa ya? Ya itu kan biasanya dibuat pakai kuisis. Berarti kamu baru bisa membuka kuisis mengerjakan soal yang dari guru itu ya. Nah nanti ini kita belajarnya bukan cuma menggunakan atau bukan cuma mengerjakan soal, tapi kita nanti bagaimana caranya nanti kita membuat soal dengan menggunakan kuisis. Setelah kita melakukan proses pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama itu nanti diharapkan kamu itu bisa menyebutkan tugas-tugas spesifik apa yang bisa dilakukan oleh perangkat KA. Jadi kalau kemarin kan perangkat KA itu kan juga melaksanakan tugas umum yaitu untuk pendidikan, untuk kesehatan, ya kan? Nah sekarang kamu nanti diharapkan setelah pembelajaran pada siang hari ini kalian itu bisa menyebutkan tugas-tugas khusus yang lebih spesifik dengan menggunakan perangkat KA. Tujuan yang kedua nih yaitu kalian bisa menyebutkan perangkat KA yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas khusus tersebut. Oh, tadi kamu sudah satu tahu itu tuh kalau tugas khusus yang untuk browsing itu ChatGPT misalkan. Oh, nanti misalkan tugas yang lainnya khusus lagi apa lagi itu nanti kamu tahu. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu selain kamu bisa menyebutkan, kemudian kamu bisa menerangkan, kamu juga nanti bisa mengaplikasikan atau bisa menggunakan. Jadi selain mengetahui, memberikan contoh, mengidentifikasi, kamu juga nanti diharapkan bisa menggunakan perangkat KA tersebut untuk tugas yang spesifik. Itu tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Dari sini dulu ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak. Oke, pembelajaran pada siang hari ini itu kita nanti metode pembelajarannya itu problem based learning. Jadi nanti Bu Siti sajikan masalahnya. Masalah itu nanti dalam bentuk LKPD, nanti Bu Siti share LKPD-nya. Nah, kemudian alurnya nanti kalian itu Bu Siti bentuk kelompok. Jadi nanti satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nanti jadi boleh gabung 2 orang. Nanti kelompoknya Bu Siti tentukan berdasarkan hasil asesmen yang kemarin hasil awal yang pertemuan sebelumnya. Nanti setelah Bu Siti bentuk kelompoknya, nanti kelompoknya itu kalian berkelompok itu berdiskusi untuk menjawab atau untuk memecahkan permasalahan yang disajikan dalam bentuk LKPD. Berdiskusi, silakan nanti berdiskusi, boleh browsing, boleh melalui Google, boleh melalui ChatGPT, boleh melalui modul, boleh melalui video, boleh bebas, kamu terserah sukanya medianya seperti apa ya. Nah nanti kalau sudah berdiskusi, sudah ada informasi-informasi ilmu yang masuk, nanti mulai mengerjakan LKPD-nya. Nah nanti kalau sudah semuanya selesai mengerjakan, nanti perwakilan 1 atau 2 kelompok itu maju ke depan
untuk presentasi. Nanti kita sampling saja. Atau mungkin ada yang pengen maju, saya Bu, itu jauh lebih baik. Nah setelah itu nanti Bu Siti akan mengadakan penilaian. Jadi nanti penilaiannya LKPD yang kalian isi nanti dikumpulkan, atau mungkin nanti langsung diketik, tidak apa-apa. Nanti Bu Siti berikan linknya untuk mengumpulkan. Itu agenda atau alur pembelajaran pada siang hari ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu atau tidak? Oke, paham ya? Oke, kalau begitu silahkan kalian nanti membentuk sebuah kelompok berdasarkan daftar kelompok yang Bu Siti buat tampilkan di depan. Sudah di-download LKPD-nya? Sudah. Bisa dibuka, di situ dijelaskan bahwa deskripsi LKPD-nya. Pada LKPD itu nanti diharapkan kalian itu bisa menggunakan mesin pencari KA itu untuk mencari sebuah data yang relevan dan kontekstual. Jadi nanti kalian itu bisa menggunakan ChatGPT atau yang lainnya. Nah di situ ada petunjuk kerjanya, langkah-langkahnya silahkan kalian nanti lakukan sesuai dengan yang ada di LKPD. Mulai dari 1, kemudian kamu memilih perangkat KA yang digunakan, bebas ya, nggak harus ChatGPT, boleh untuk melakukan search itu boleh menggunakan Gemini, boleh, pokoknya senyamannya saja menggunakan apa. Kemudian nanti kamu kalau sudah membuka aplikasi KA-nya, kemudian nanti di nomor 6 itu, di langkah ke-6, kamu itu disuruh untuk ini. Di situ suruh mencari informasi, kemudian nanti kamu cari dengan menggunakan mesin pencari itu, kemudian kamu hasilnya nanti kamu copy, kemudian kamu pastekan ke LKPD-nya. Mulai dari poin 1, poin A, B, C, D sampai dengan 6. Mulai dari menjelaskan apa itu perangkat KA, kemudian pengertian PROM, kemudian bagaimana memberikan PROM. Itu kan ada pertanyaan-pertanyaan tuh di LKPD ya. Nah kamu jawabannya silahkan cari, kemudian kalau sudah ketemu dipastekan ke LKPD yang Bu Siti sudah siapkan. Jelas? Oke, ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak silahkan mulai dikerjakan LKPD-nya. Yang mau dipakai mana? Dari itu tuh. Nggak bisa, kamu harus buka notepad tuh ya. Kamu buka notepad. Oh, ke bawah tuh. Ini berarti adalah enter, klik enter.
Action. Oke, baik, semuanya sudah selesai? Sudah. Bagus, apa yang sudah selesai? Kita mau presentasikan hasil dari LKPD kalian. Nah, untuk yang mau presentasi mau Bu Siti tunjuk atau mau dengan sukarela untuk presentasikan? Sukarela. Bagus ya. Untuk yang mau presentasi bisa tunjuk jari kelompok berapa dulu? Saya. Langsung saja kita ke hasilnya. Saat saya mencari jawaban nomor 1, jawabannya kurang tepat, yaitu saya mencari apa pengertian KA, yaitu yang muncul kereta api. Lalu saya mengganti pertanyaan KA dengan pengertian kecerdasan artifisial. Terus yang muncul setelah mengganti promnya Setelah saya mengganti promnya, yaitu jawabannya benar, sesuai. Perangkat KA atau kecerdasan artifisial adalah sistem atau aplikasi yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Perangkat KA dapat berupa chatbot, asisten virtual, sistem rekomendasi, deteksi wajah, analisis data otomatis, dan lain-lain. Contoh perangkat KA antara lain ChatGPT, Gemini, Siri, Google, Asisten, dan Alexa. Jawaban kedua, Action. Demikian presentasi dari kelompok 5. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. ya. Demikian presentasi dari teman kita yaitu Mbak Cita dan Mas Iyas. Untuk ada yang mau ditambahkan atau ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya. Yuk. Apakah kelompok 5 hanya menggunakan ChatGPT untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ya, pertanyaan dari Mas Redi itu adalah apakah kelompok 5 hanya menggunakan perangkat KA ChatGPT saja untuk melakukan browsing tadi, yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang ada di LKPD. Yuk, siapa yang menjawab? Ya, Mbak Dita. Tidak, untuk pertanyaan 1-3 saya menggunakan ChatGPT dan nomor 4-6 saya mencoba menggunakan Gemini. Untuk kelompok 5 berarti menggunakan 2 perangkat tadi yang untuk melakukan pencarian, yaitu menggunakan ChatGPT untuk kelompok nomor 1-3, terus untuk nomor 4-6 menggunakan Gemini. Jadi 2 perangkat KA. Kalian tadi menggunakan berapa perangkat? Satu. Ada 1. Iya. Berarti Gemini saja atau ChatGPT saja? ChatGPT. Berarti belum pernah mencoba menggunakan Gemini? Belum. Oh ya, nanti berarti kita mencoba menggunakan Gemini. Terus Mas Redi, jelas jawabannya? Jelas. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi tidak untuk kelompok 5? Ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Indra Kristina Dari kelompok berapa? 7. dari kelompok 7. Ya, yang ingin ditanyakan adalah Apakah ada kesulitan dalam menggunakan perangkat KA tadi? ya, dari Mbak ada pertanyaan, apakah tadi pada saat menggunakan perangkat itu kelompok 5 itu ada istilahnya masalah atau ada kesulitan tidak? tidak ada. Cuma memang tadi saya kurang memberikan prompt yang kurang detail sehingga hasilnya kurang pas. Oh, tadi memberikan prompt yang kurang detail. Tadi contohnya apa? Contoh prompt yang tidak detail sehingga hasilnya salah atau kurang pas itu yang gimana? Yang saat saya mencari itu pengertian KA, yaitu munculnya kereta api. Terus kamu perbaiki prompt-nya Ya, menjadi lebih detail lagi. ya, Jadi kecerdasan artifisial. oh, jadi tadi itu awalnya itu kurang spesifik ya, Ya. kemudian dijelaskan lagi menjadi lebih spesifik dengan hasilnya yang berarti intinya tidak ada masalah atau kesulitan. Ya, Ya. Jelas, Mbak? Jelas. Ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya lagi? Tidak. Ya.
Isi kerja apa? Kemudian dari kelompok 5, jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tembak. Demikian pembelajaran pada siang hari ini. Dapat disimpulkan, tadi kita sudah belajar tentang apa itu KA, kemudian perangkat-perangkat apa yang bisa digunakan untuk melakukan tugas spesifik. Nah, tadi dijelaskan bahwa perangkat KA itu tadi apa? Apa itu disebutkan dimaksud dengan perangkat KA? Tadi apa ya? Terus? Umum dan bisa melakukan tugas khusus atau spesifik, ya kan? Oke, ya, tadi untuk melaksanakan tugas spesifik itu salah satunya yang pertama itu apa tadi? Untuk apa? Asisten KA. Kedua, Mesin pencari. Oke, untuk mesin pencari. Yang ketiga, terus yang keempat, Perbaikan tata bahasa. perbaikan bahasa. Yang baru saja kamu praktekkan adalah ya untuk mesin pencari. Itu tadi kamu prakteknya menggunakan apa? ChatGPT dan Gemini. Oke, kalau yang minggu besok itu kita mau menggunakan untuk pembelajaran, yaitu aplikasinya apa ya? Perangkat KA-nya apa ya? Kalau untuk pembelajaran adaptif, Quizzes. Oke, itu materi kita pada hari ini, siang hari ini. Bagaimana? Apakah ada hal yang perlu ditanyakan lagi atau tidak? Oke, sudah cukup? Bisa kami semuanya ya? Bisa. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran pada siang hari ini? Kenapa senang? Karena dapat ilmu baru. Nah, yang awalnya nggak tahu, oh ternyata kayak gini. Oke. Besok pasti akan lebih menyenangkan lagi karena nanti prakteknya akan lebih seru lagi. Oke, apakah semua materi hari ini yang mesti disampaikan yang kita pelajari bersama melalui diskusi itu bisa dipahami atau tidak? Bisa. Tidak ada yang sulit. Tidak. Tidak ada yang sulit di dunia ini kalau kita mau belajar. Terus, nanti setelah kalian pelajari pelajaran ini, terus dalam memberikan materi, Bu Siti untuk kelas dalam memberikan materi kali ini terlalu cepat atau sudah cukup atau yang ada yang perlu diperbaiki lagi? Sudah cukup. Koreksi itu bagus. Jadi kalau misalkan ada yang tidak benar, terlalu cepat, terlalu tidak apa-apa disampaikan saja. Nanti biar pertemuan berikutnya akan lebih. Oke, cukup sekian untuk materi pada siang hari ini. Jangan lupa untuk materi minggu depan adalah kita mau belajar menggunakan perangkat KA yang khususnya untuk pembelajaran adiktif, yaitu nanti kita mau praktek atau mau belajar tentang bagaimana menggunakan Canva dan bagaimana menggunakan Quizzes. Nah, jadi nanti Bu Siti share materinya terlebih dahulu. Silahkan kalian nanti pelajari di rumah. Jadi minggu depan pada saat praktek di lab kita sudah ada bekal untuk kita praktek dan belajar. Oke? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kiranya cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Mohon maaf jika Bu Siti selama kita tadi belajar ada tutur kata atau hal yang tidak berkenan di hati. Bu Siti mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.